Hai guys, welcome to our podcast. Aku Jessica. Dan aku Nixon. Di episode ini kita akan membahas bagaimana perusahaan kosmetik dan personal care Indonesia berinovasi melewat bisnis model innovation di tengah disrupsi digital. Industri ini tuh sangat menarik banget karena persaingannya itu sekarang ketat banget dan trennya itu cepat berubah. Konsumen juga makin ke arah digitalisasi gitu. Jadi bisnis model innovation bukan cuma soal produk baru, tapi bagaimana perusahaan menciptakan nilai, menjangkau konsumen, dan menjaga profit. Nah, kita akan bahas lewat 4 perusahaan nasional yang terbuka dan sudah terdaftar di BEI dengan melihat strategi dan kinerja keuangannya. Oke, jadi untuk studi kasusnya kita ada Unilever Indonesia yang unggul di skala dan efisiensi. Nah, secara keuangan sendiri Unilever itu punya ROE di atas 30% dan net profit margin sekitar 16%. Ini menunjukkan bahwa model bisnis Unilever itu sangat profitable. Jadi tantangannya itu cuma ada di pertumbuhan yang cenderung stagnan karena kalah agile dari brand lokal. Nah, solusinya itu menurut kami adalah memperkuat direct to consumer channel dan inovasi produk berbasis kebutuhan lokal. Oke, untuk study case yang kedua, Itu adalah perusahaan Kino. Kino ini berada di posisi tengah antara brand besar dan juga brand lokal. nah jadi pendapatannya tumbuh sekitar 6-8%, tapi tiap marginnya relatif tipis di kisaran 5%. Artinya model bisnisnya ini tuh adaptif tapi perlu efisiensi. Jadi solusi inovatifnya adalah data-driven pricing dan demand forecasting untuk menekan biaya. Nah, untuk studi kasus ketiga itu adalah Mandom Indonesia. Oke, Mandom ini kuat di grooming pria dengan pasar yang loyal. ROE Mandom sendiri itu ada di kisaran 12-15%. Ini menunjukkan bahwa Mandom sendiri itu bisnisnya stabil. Namun pertumbuhannya cenderung lambat. Nah, menurut kami solusinya adalah pengembangan subscription model dan optimalisasi digitalisasi CRM. Selanjutnya, studi case keempat kita ada Martina Berto atau MBTO. Martina Berto itu punya diferensiasi kuat di produk herbal. Namun secara keuangan masih tertekan dengan ROE negatif dan penurunan penjualan. Masalah utamanya sendiri itu ada pada relevansi model bisnis ke Gen Z. Solusinya adalah rebranding untuk entry level dan kolaborasi KOL niche. Nah, sehingga menurut kami dari keempat perusahaan ini Unilever itu unggul di profit, sedangkan Kino itu di agility, dan juga Mandom itu di stabilitas. Dan yang terakhir ada Martina Berto itu menurut kami unggul di diferensiasi. Perusahaan dengan model bisnis digital first berpotensi tumbuh lebih cepat dalam 5 tahun ke depan. Sehingga menurut kalian gimana nih perusahaan mana yang paling siap untuk menghadapi disrupsi digital? Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.